Pangungharjo merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini merupakan gabungan dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan Cabean, Kelurahan Peranca, dan Kelurahan Kerapiak. Berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2021, jumlah penduduk Desa Pangungharjo sebanyak 28.564 jiwa yang terdiri dari penduduk pria sebanyak 14.300 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 14.264 jiwa. Desa Pangungharjo ini dipimpin oleh lurah yang bernama Wahyudi Anggoro Hadi. Wahyudi Anggoro Hadi merupakan seorang lulusan farmasi UGM yang berhasil meraih rekor indeks prestasi kumulatif terendah yang pernah diluluskan oleh UGM. Lulus dengan IPK 2,04 dengan waktu tempuh 22 semester atau 11 tahun untuk menyelesaikan S1. Walaupun lulus telat dengan IPK minim, tak disangka beberapa tahun kemudian UGM memberikan 2 penghargaan kepadanya, yaitu sebagai alumni berprestasi di bidang kebudayaan pada tahun 2016 dan sebagai alumni berprestasi di bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019. Selama menjabat, Desa Pangungharjo telah mendapatkan beberapa penghargaan, seperti tahun 2013 juara 1 nasional Lomba Keterpaduan Posyandu PAUD dan Bina Keluarga Balita, pada tahun 2014 juara 1 nasional Lomba Desa tingkat nasional, pada tahun 2014 sebagai penerima e-Rock Award, pada tahun 2016 menjadi desa terbaik bidang pendidikan versi Kemendesa, pada tahun 2018 menjadi desa inspiratif versi Kemendesa, dan pada tahun 2021 menjadi desa anti korupsi. Selama mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang kepala desa di Desa Pangungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya adalah melaksanakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Pangungharjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Tujuan tersebut bukan tanpa alasan. Alasannya bermula dari keinginan beliau untuk melakukan perubahan transformasi sosial di Desa Pangungharjo yang dilakukan melalui jalur kekuasaan. Beliau berpendapat bahwa melalui jalur kekuasaan ini akan mempermudah beliau untuk mewujudkan keinginannya untuk melakukan perubahan transformasi sosial di Desa Pangungharjo. Kemudian untuk melakukan tujuan tadi, beliau melakukan beberapa strategi selama 2 periode ini. Untuk strategi yang pertama, beliau meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi. Dan strategi yang kedua, beliau mengubah pola relasi antara masyarakat desa dengan pemerintah desa melalui beberapa program yang dilakukan. Yang pertama, yaitu membangun badan usaha milik desa yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Dan yang kedua, mendirikan badan pelaksana jaring pengaman sosial yang mengurusi program Satu Rumah Satu Sarjana. Dan yang ketiga, mendirikan pusat kesehatan ibu dan anak. Untuk strategi yang ketiga, beliau melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Dan yang keempat, beliau melakukan pembangunan kultur baru. Menurut Pak Wahyudi, kultur birokrasi pemerintahan desa relatif buruk dan lamban. Ini bukanlah kesalahan dari perangkat desa, namun adanya persoalan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pertama, sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, desa tidak pernah diurus oleh negara sehingga menyebabkan entitas politik yang ada di desa memang sengaja dilemahkan. Yang kedua, karena pemerintahan desa tidak dikenal jenjang karirnya. Karena hal tersebut, Pak Wahyudi menata ulang reformasi birokrasi dengan membangun kultur yang baru seperti pertama, hal yang paling substantif adalah merubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintahan desa. Karena selama ini relasinya adalah relasi administratif. Dalam rangka merubah pola relasi tersebut, maka diperluaslah dimensi pelayanan publik, di mana pelayanan publik tersebut tidak hanya pelayanan administratif, namun juga pelayanan barang dan jasa publik. Ketika barang dan jasa tersebut menjadi kebutuhan, maka bersifat wajib untuk diberi pelayanan oleh negara. Yang kedua, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, mendorong kultur birokrasi pengelolaan pemerintahan desa yang baru dilakukan sejak tahun 2016 dengan menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Salah satu ukuran kinerjanya adalah pemenuhan jam kerja. Jadi sistem penyelenggaraan
kinerja adalah dimulai dari melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Jika seseorang bekerja dengan baik, akan berhak akan pendapatan yang baik, dan sebaliknya. Sistem penggajian berbasis kinerja ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara teknokratis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengendalian manajemen pada Desa Pangungharjo. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dapat dianggap baik apabila telah mengandung 4 elemen pengendalian, seperti detektor, asesor, efektor, dan communication network. Serta tahapan pengendalian yang berkaitan seperti perencanaan strategis, penyusunan anggaran, pengukuran kinerja, dan evaluasi. Yang pertama akan kita bahas mengenai 4 elemen pengendalian yang membentuk suatu proses kerja. Yang pertama ada detektor atau alat organisasi untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. Implementasi pada Desa Pangungharjo yaitu Pak Wahyudi mengidentifikasi apa yang terjadi dalam desanya, lalu ditemukan bahwa warganya memiliki kesadaran yang kurang pada diri sendiri, lingkungan, dan juga potensi desa. Lalu yang kedua, ada asesor atau alat untuk menilai apa yang sedang terjadi dalam proses pengendalian. Pada umumnya dilakukan perbandingan antara apa yang sedang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Implementasi pada Desa Pangungharjo yaitu setelah mengetahui kurangnya kesadaran para warga desanya, Pak Wahyudi mulai memahami reformasi birokrasi untuk upaya pembaharuan dan perubahan, serta menetapkan strategi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga ada efektor atau alat untuk mendorong perilaku tertentu jika asesor menyatakan bahwa realita tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Implementasi pada Desa Pangungharjo yaitu Pak Wahyudi mulai menegakkan peraturan atau regulasi untuk mengubah perilaku warga Desa Pangungharjo. Lalu yang keempat, ada communication network atau transmisi informasi dari detektor dan asesor atau asesor dan efektor. Implementasi pada Desa Pangungharjo yaitu Pak Wahyudi membangun relasi dan komunikasi dengan warga desa, lembaga pemerintah desa, serta instansi yang terkait dengan program yang dijalankan oleh Pak Wahyudi, seperti instansi pegadaian, klinik atau rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang paling substantif bagi Pak Wahyudi di sini adalah perubahan pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa, karena selama ini relasinya hanya relasi administratif dan tidak ada hubungan komunikasi di luar urusan tersebut. Selain 4 elemen pengendalian tadi, dalam sistem pengendalian manajemen terdapat 4 tahapan atau proses yang saling berkaitan satu sama lain. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan strategis. Pak Wahyudi mendorong transformasi sosial sehingga kemudian beliau melakukan reformasi birokrasi dengan dibantu visinya yaitu mewujudkan pemerintah desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Pangungharjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Dalam upaya reformasi birokrasinya, beliau melakukan penataan ulang birokrasi perangkat desanya untuk membangun pola hubungan baru antara pemerintah desa dan warga desa. Dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik, tidak hanya sebatas pelayanan administrasi publik saja, tapi juga menyangkut pelayanan barang dan jasa publik. Pak Wahyudi memiliki program-program dalam mensejahterakan warga Desa Pangungharjo, seperti program Satu Rumah Satu Sarjana, asuransi dan beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan masih banyak program lainnya. Penyesuaian tata kelembagaan desa dengan memberdayakan lembaga desa juga dilakukan oleh beliau dengan memperbanyak perangkat desa seperti BUMDes, JPS, dan lembaga lainnya untuk membangun tata kelola pemerintah yang baru. Lalu tahap yang kedua yaitu penyusunan anggaran. Dalam melakukan rencana pembangunan, Pak Wahyudi memprioritaskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan begitu, alokasi dana desa diprioritaskan demi reformasi birokrasi dan kesejahteraan warga Desa Pangungharjo. Dana desa tersebut didapatkan dari 5 unit usaha milik BUMDes, seperti JPS atau Jasa Pengelolaan Sampah, Kampung Mataraman, Pelataran, PT Sinergi Pelestarian yang produksinya nyamplung, dan Pasar Desa. Dari kelima unit usaha tersebut, yang paling menguntungkan adalah Kampung Matraman. Lalu yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Pak Wahyudi telah berhasil membangun tata kelola pemerintah desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan visinya selama beliau menjabat sebagai kepala desa. Pak Wahyudi juga telah melaksanakan program-programnya dengan baik, sehingga kesejahteraan warga Desa Pangungharjo pun meningkat. Seperti contohnya pada program tabungan sampah,
Mulai September tahun 2019, setiap bulannya setidaknya ada 100 keluarga yang sebelumnya tidak memiliki tabungan, jadi memiliki tabungan, yang sebelumnya tidak mau memilah sampah, jadi mau memilah sampah. Kemudian, dalam meningkatkan kualitas kerja perangkat desa, Pak Wahyudi memerlukan sistem penggajian berbasis kinerja, di mana pada sistem ini perangkat desa akan digaji sesuai kinerja masing-masing. Sehingga dengan adanya motivasi tersebut, kinerja perangkat desa menjadi meningkat. Lalu tahapan yang terakhir atau yang keempat yaitu evaluasi. Desa Pangungharjo melakukan review RPJM desa terkait isu-isu yang ada di desa. RPJM desa tersebut disusun secara serius melalui 20 kali seri diskusi untuk membahas apa yang harus dilakukan pemerintah desa selanjutnya. Dengan analisis 4 elemen dan tahapan penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian manajemen pada desa Pangungharjo telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, struktur organisasi yang digunakan oleh Desa Pangungharjo. Desa Pangungharjo menggunakan organisasi bisnis, di mana Pak Wahyudi menggunakan BUMDes. Nah, keberadaan BUMDes ini dalam rangka memasukkan orang-orang baru dengan upaya memperbanyak orang-orang baik, orang-orang pintar, yang akhirnya akan menopang perjalanan dari Desa Pangungharjo ini. Nah, Desa Pangungharjo ini, struktur organisasi bisnisnya terdiri dari 5 unit, di mana pertama ada jasa pengolahan sampah, lalu yang kedua ada kampung Lataran, 3 ada Depo Lataran, lalu keempat PT Sinergi Panggung Lestari, dan yang kelima ada Pasar Desa. Nah, PT Sinergi Panggung Lestari ini adalah PT yang bergerak memproduksi minyak tanah. Nah, yang merupakan komoditas internasional yang menjadi bahan baku dari Afrika. PT ini juga masih terbilang baru. Sebenarnya memang PT ini itu dikhususkan untuk pasar ekspor. Selanjutnya, bagaimana pimpinan mengelola SDM? Yang pertama itu ada sistem penggajian berbasis kinerja. Nah, hal ini mau tidak mau membuat perangkat desa itu meningkatkan kinerjanya. Lalu yang kedua ada sampah yang dijadikan tabungan emas. Nah, pengelolaan sampah ini infrastruktur sampah yang namanya bank sampah yang satuannya sebelumnya adalah rupiah. Sejak tahun 2019 dijadikan berupa beberapa milik emas. Nah, karena orientasinya kecil, maka dijadikan jaminan untuk hari tua. Lalu, setiap 100 keluarga yang tadinya tidak punya tabungan, jadi memiliki tabungan. Dan yang tadinya tidak ingin memilah sampah, jadi ingin memilah sampah. Lalu yang ketiga dari mengelola SDM ini ada bekerja sama dengan pegadaian. Nah, dari mengelola sampah tadi, yang satu dijadikan rupiah lalu dikonversi menjadi emas, itu melalui kerjasama dengan pegadaian. Lalu yang keempat ada klinik konsultasi keluarga, di mana kompetensi dari klinik ini, yang pertama itu ada aspek lingkungan, lalu kedua ada pendidikan keluarga, lalu ada kesehatan keluarga, lalu yang terakhir ada coaching, mentoring, dan konsultasi. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis terkait nilai-nilai apa saja yang dianut oleh Pak Wahyudi selaku Lurah Desa Pangungharjo. Jadi di sini ada beberapa nilai. Nilai yang pertama yaitu religius. Jadi sebagai seorang pemimpin, Pak Wahyudi mencerminkan seorang pemimpin yang bertakwa kepada Tuhannya. Hal ini dapat kita lihat dari Pak Wahyudi yang selalu mengingat dan memegang janjinya ketika ia bersumpah kepada Tuhannya saat masa pelantikannya sebagai lurah desa. Tentunya, sosok pemimpin yang religius itu akan membawa pengaruh yang positif terhadap warganya, karena di sini segala hal dan aktivitas yang beliau lakukan itu akan didasarkan pada keikhlasan dan kejujuran dalam memimpin. Lalu, nilai yang kedua yaitu integritas tinggi. Nah, dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa, Pak Wahyudi memiliki tekad yang tinggi untuk mensejahterakan warganya, sekaligus memajukan desanya ke arah yang lebih baik. Nah, di sini dapat kita lihat dari program-program yang beliau jalankan, yang semata-mata untuk warga desanya. Jadi di sini beliau memiliki dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan mimpi para warganya. Lalu, nilai yang ketiga yaitu bertanggung jawab dan jujur.
Jadi tanggung jawab Pak Wahyudi di sini dapat kita lihat ketika ia bertekad untuk melanjutkan masa jabatannya sebagai lurah saat ia melihat tidak ada kandidat yang mencalonkan diri sebagai lurah untuk penggantinya. Jadi di sini Pak Wahyudi menyadari bahwa hal itu merupakan tanggung jawabnya untuk melanjutkan kepemimpinan saat tidak ada orang yang ingin melanjutkannya. Selain itu, nilai yang beliau anut adalah keberanian. Jadi dalam masa kepemimpinannya di sini banyak sekali perubahan yang terjadi di Desa Panggung-Harjo. Nah, hal ini tentunya menunjukkan bahwa Pak Wahyudi merupakan sosok yang berani untuk mengambil resiko dan menghadapi tantangan terkait dengan hal-hal yang baru. Nah, kita dapat lihat seperti program-program baru di desanya, seperti di sini setiap warga sudah memiliki tabungan yang mana ini mengartikan telah mengubah mindset warga desanya. Lalu nilai terakhir yang beliau pegang adalah peduli dan mengayomi. Karena di sini beliau sebagai seorang pemimpin, Pak Wahyudi itu mengedepankan sikap memanusiakan manusia. Beliau sangat peduli terhadap warga desanya karena di sini sikap peduli Pak Wahyudi timbul dari prinsip bisa saja hal tersebut terjadi gitu pada saudara kita, pada keluarga kita. Jadi beliau itu mengedepankan sisi kemanusiaan untuk menolong sesama. Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang menginspirasi setelah kita membahas beberapa hal sebelumnya. Di sini inspirasi pertama yaitu bahwa beliau memanusiakan manusia. Nah, bisa kita lihat jarang sekali seorang pemimpin itu peduli terhadap warganya yang mengalami kesulitan. Namun Pak Wahyudi ini dengan keikhlasan hati membantu siapa saja yang membutuhkan bantuannya gitu. Terlepas dari posisinya sebagai pemimpin, beliau tetap rendah hati dan menjadi harapan bagi seseorang. Dapat kita lihat di sini Pak Wahyudi itu membantu melunasi hutang-hutang warganya serta membantu hidup seorang warga yang hidupnya itu sebatang kara. Lalu yang terakhir, beliau adalah sosok yang sangat sederhana dan percaya diri gitu. Jadi dari pengalaman Pak Wahyudi kita dapat menilai bahwa uang bukan kunci dari keberhasilan. Sesungguhnya jika kita memiliki tekad dan kepercayaan diri maka kita akan berhasil. Nah, di sini meskipun Pak Wahyudi itu lulus dengan IPK yang dikatakan rendah, Pak Wahyudi mampu membuktikan bahwa beliau dapat bersaing dengan kandidat kepala desa yang lain. Yang di sini catatannya calon kepala desa yang lain itu mengeluarkan uang banyak saat pemilihan kepala desa.